Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada tabung. Gambar tabung seperti ini ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian tabung. Ya, berikut adalah beberapa bentuk dari tabung ya. Tabung atau silinder merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas atau disebut atap berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda-benda yang mempunyai bentuk penyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama. Terlihat pada gambar, bidang utama dari tabung adalah atap, selimut, dan alas. Ya, bidang pertama adalah bidang atas yang disebut tutup tabung. Bidang yang kedua adalah bidang sisi alas yang disebut alas tabung. Untuk sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Bidang yang ketiga adalah bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung terdiri dari tutup, selimut, dan alas. Selimut adalah bagian dari bangun ruang yang sisinya melengkung. Tutup adalah bagian dari tabung yang terletak di sisi atas, dan alas terletak di bagian tabung di bagian bawah. Jarak antara alas dan tutup tabung disebut dengan tinggi tabung atau disingkat T. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung pada gambar terlihat terdiri dari diameter tabung, tinggi tabung, dan jari-jari tabung. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jari-jari tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung. Yang kedua adalah diameter tabung. Diameter tabung adalah 2 kali dari panjang jari-jari tabung. Dan unsur yang ketiga adalah tinggi tabung. Tinggi tabung adalah lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Pada bagian selimut tabung, jika dibentangkan, akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah keliling alas tabung. Untuk bagian lebarnya itu adalah bagian tinggi tabung. Tabung juga disebut prisma yang alasnya berupa lingkaran. Jaring-jaring tabung. Jika suatu benda beraturan dalam ruang dibuka dan direbahkan pada suatu bidang datar, akan dihasilkan suatu jaring-jaring. Jaring-jaring tabung terlihat pada gambar berikut ya.
Jaring-jaring pada tabung terdiri atas yang pertama, 2 buah lingkaran, yaitu bagian alas dan tutup yang kongruen dengan jari-jari R. Yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah keliling lingkaran alas atau dirumuskan dengan 2 PR. Untuk lebar itu disebut tinggi tabung atau dilambangkan dengan T. Rumus umum tabung. Ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rumus mencari luas selimut tabung, sama dengan luas persegi panjang. Jadi mencari rumus luas selimut tabung itu kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang, yang mana rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk pada tabung rumusnya adalah keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung. Keliling lingkaran alas adalah 2 PR dikali tinggi tabung atau dikali T. Sehingga mencari luas selimut tabung rumusnya adalah 2 PRT. Rumus yang kedua adalah luas seluruh sisi tabung. Jadi di sini mencari luas seluruh bagian sisi-sisi pada tabung. Nah, pada sisi tabung itu terdiri dari luas alas, luas atas, dan luas selimut tabung. Nah, untuk bagian alas dan atas berbentuk lingkaran. Jadi, mencari luasnya adalah sama dengan mencari rumus luas lingkaran. Oke, jadi rumusnya adalah luas seluruh sisi tabung sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung, sama dengan PR pangkat 2 ditambah PR pangkat 2 ditambah 2 PRT. Nah, karena PR pangkat 2 nya ada 2, berarti 2 PR pangkat 2 ditambah 2 PRT, sehingga rumusnya adalah 2 PR buka kurung R ditambah T tutup kurung. Rumus yang ketiga adalah mencari volume tabung. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi atau sama dengan PR pangkat 2 T. Dalam perhitungan soal-soal pada tabung, jika tidak ada penjelasan mengenai keadaan tabung, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup. Dan luas seluruh permukaan tabung sering disebut juga dengan luas tabung saja. Aplikasi tabung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikut adalah soal-soal yang berhubungan dengan tabung. Pertama, seorang pengusaha ingin membuat tendon air yang berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2310 desimeter kubik dan jari-jari 7 desimeter dengan Pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi untuk membuat selimut tabung adalah, penyelesaiannya, 1 desimeter sama dengan 10 cm, 7 desimeter sama dengan 70 cm. Volume tabung rumusnya adalah PR pangkat 2T. Volume tabungnya tadi adalah 2310. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T. 7 dibagi 7 sama dengan 1, sehingga
2310 sama dengan 22 dikali 7 dikali T. 22 dikali 7 sama dengan 154. Jadi 2310 dibagi 154 hasilnya adalah 15. Jadi T-nya adalah 15. Sehingga luas selimut tabungnya sama dengan 2 kali Pi kali R kali T, sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 15. Hasilnya adalah 660 dm persegi. Nomor 2, sebuah tabung dengan alas berjari-jari 8 cm dan tinggi 50 cm diisi air setinggi 15 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola besi yang berjari-jari 6 cm. Tentukan ketinggian air dalam tabung sekarang. Penyelesaiannya, volume tabung sama dengan 4/3 PR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 904,32. Volume bola itu sama dengan volume tabung, sehingga volume tabung rumusnya adalah PR pangkat 2 kali T. 904,32 sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali T. 3,14 dikali 8 dikali 8 hasilnya adalah 200,96. 904,32 dibagi 900,96 sama dengan T, sehingga hasilnya adalah T sama dengan 4,5 cm. Sehingga ketinggian air sekarang adalah 15 cm ditambah 4,5 cm sama dengan 19,5 cm. Nomor 3, sebuah kaleng minyak goreng berbentuk silinder berisi 6,93 liter dan mempunyai tinggi sama dengan 20 cm. A. Berapakah jari-jari kaleng? B. Hitunglah luas kaleng tanpa tutup. Penyelesaiannya, yang A, volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikali T. 6.930 sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2 dikali 20. 6.930 dikali 7/22 sama dengan R pangkat 2 dikali 20. 48.510 dibagi 20 sama dengan R pangkat 2. 110,25 sama dengan R pangkat 2. R sama dengan akar dari 110,25. R sama dengan 10,5 cm. Jadi jari-jari kaleng tersebut adalah 10,5 cm. Yang B, luas kaleng tanpa tutup sama dengan PR buka kurung R ditambah 2T tutup kurung. 6.930 sama dengan 22/7 dikali 10,5 buka kurung 10,5 ditambah 2 kali 20 tutup kurung sama dengan 22/7 dikali 10,5 buka kurung 10,5 ditambah 40 tutup kurung sama dengan 22/7 dikali 10,5 dikali 50,5, maka hasilnya adalah
1666,5 cm pangkat 2. Jadi luas kaleng tanpa tutupnya adalah 1666,5 cm persegi. Nomor 4, jaring-jaring dari tabung berikut ini adalah, terlihat pada gambar untuk diameternya adalah 1,5 cm. Kemudian untuk tinggi tabung adalah 6 cm. Penyelesaiannya, perhatikan kembali tabung berikut. Diketahui diameternya adalah 1,5 cm atau jari-jarinya adalah 0,75 cm. Tingginya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah jaring-jaring pada tabung tersebut. Oke, kita jawab ya. Untuk menentukan jaring-jaringnya, tentukan dahulu panjang selimutnya. Panjang selimut tabung sama dengan keliling alas atau tutup tabung. Ini berarti panjang selimut tabung sama dengan 2 PR, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,75, sama dengan 4,71 cm. Sementara itu, lebar selimut tabung sama dengan tinggi tabung, yakni 6 cm. Dengan demikian, jaring-jaring tabung adalah sebagai berikut. Akan terbentuk sebuah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Untuk persegi panjang, panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 4,71 cm. Nah, kemudian untuk lingkarannya diameternya yaitu 1,5 cm. Nomor 5, perhatikan tabung berikut. Pada gambar tabung terlihat jari-jari tabung tersebut adalah 14 cm. Tinggi tabung adalah 10 cm. Panjang selimut tabung tersebut adalah, penyelesaiannya, diketahui R sama dengan 14 cm, T sama dengan 10 cm. Yang ditanya panjang selimut tabung. Kita jawab, rumus mencari panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung, yaitu 2 PR sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14 sama dengan 88 cm. Jadi, panjang selimut tabung tersebut adalah 88 cm. Nomor 6. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 44 cm. Jika luas selimut tabung 440 cm persegi, luas permukaan tabung tersebut adalah, penyelesaiannya, yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Untuk menjawabnya, mula-mula tentukan panjang jari-jari dari panjang selimutnya. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabung. 44 sama dengan 2 PR. 44 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. 44 sama dengan 44/7 dikali R. R sama dengan 7 cm. Dengan demikian, luas permukaan tabung dapat ditentukan sebagai berikut. Luas permukaan tabung sama dengan 2 PRT dikali 2 PR pangkat 2.
2πr sama dengan 440 ditambah 2 kali 22/7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 440 dikali 308 sama dengan 440 ditambah 308 sama dengan 748 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Baik, demikian dulu pembahasan kita mengenai materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada tabung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.